Setiap penganut agama dituntut memahami agamanya sendiri dengan benar dan utuh. Nah, bagaimana cara kita memahami agama dengan benar dan utuh agar mampu berkolaborasi dengan budaya ataupun aturan-aturan yang ada di suatu daerah? Supaya tidak gagap terhadap berjumpa dengan the others, berjumpa dengan al-akhar, berjumpa dengan orang lain yang berbeda, bagaimana memahami secara utuh, gitu kan? Nah ini penting tuh pertanyaan itu. Jadi begini, apakah memahami Al-Quran, membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu cukup? Saya kira tidak cukup ketika kita harus berhadapan dengan realitas sosiologis Indonesia dan realitas sosiologis dunia. Ngeri bukan kemarin itu loh, yang tiba-tiba ada bom meledak di Pakistan itu. Dan itu internal umat Islam itu, 100 orang meninggal. Gimana itu memahaminya Quran itu? Qurannya sama. Nah, mungkin tafsir yang dipegang mereka itu tidak tafsir umumnya para mufassir begitu, tapi ada kepentingan-kepentingan yang berat. Nah, di Indonesia kalau nggak dijaga betul bisa terjadi itu seperti itu gitu. Ya kita bersyukur dan bersyukur, alhamdulillah kita nggak ada kejadian-kejadian saling membom antar masjid gitu kan tidak ada gitu ya. Nah itulah, maka saya kira supaya lebih utuh, ya begini, ya seperti yang saya uraikan tadi ya, multi, inter, dan transdisiplin. Gitu. Nah jadi world view kita, jadi multi dan inter itu tidak hanya antara fisika, kimia, dan matematika, tidak. Multidisiplin itu yang berat adalah antara fisika, kimia dalam arti natural sciences, dan humanities, dan social sciences gitu. Jadi itu utuh itu nanti. Teori-teori dari social sciences dimanfaatkan, teori-teori dari humanities kontemporer seperti itu tadi, undang-undang yang dikeluarkan oleh PBB, yang dikeluarkan oleh ya dokumen internasional itu kan menjadi fikih baru. Ya kalau kita menunggu istimewa ulama ya nggak akan muncul itu. Nah supaya utuh maka baca juga maqasidus syariah umpamanya, teori-teori maqasidus syariah yang detail, yang bagus gitu. Saya tidak tahu bagaimana di dunia pendidikan guru-guru ketika Anda di universitas dulu, apakah mendalami maqasidus syariah atau tidak. Gitu. Nah, kalau tidak mendalami maqasidus syariah, yang 5 atau 6 atau 7 itu, saya kira tidak utuh. Tidak utuh, sulit akan membaca Quran secara utuh tanpa dibarengi dengan itu tadi, teori-teori baru dalam maqasidus syariah. Begitu. Jadi, Quran plus maqasidus syariah, dan itulah yang saya sebut multi-intertransdisiplin. Gitu. Nah, dengan begitu nanti kita tidak gagap ya menghadapi realitas kebinekaan yang luar biasa kayanya di Indonesia itu. Nah, tapi intinya itu adalah konsep untuk menghadapi tantangan zaman yang baru. Tantangan zaman era internet, gitu gampangannya begitu. Era internet, tetapi cara pembelajaran agamanya monodisiplin, we are left behind. Tidak hanya left behind, bisa tempur kita. Keberagamaan tidak membahagiakan lalu bagaimana. Nah, supaya beragama membahagiakan itu gitu, itulah metodenya yang dirubah, bukan agamanya, metodenya yang harus dirubah. Dari mono ke multi, inter, dan transdisiplin. Ada 4 kata kunci yang
harus menyatu di situ. Satu, iman. Iman tetap ada sesuai dengan agama masing-masing. Tidak usah mimpi memaksa orang lain agama masuk ke agama kita. Tidak usah. Iman tapi dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Utuh. Ya. Utuh itu ya untuk semua agama. Itu satu, iman. Yang kedua, gunakan rasio. Ketika Anda belajar, mengajar lebih-lebih, maka itu rasio sebetulnya yang yang bekerja ya. Ya rasio, tetapi sebetulnya juga ada hati nurani juga. Tapi nanti itu yang kedua, rasio. Apalah taklilun, apalah tatadabbarun, apalah begitu selanjutnya ya. Yang ketiga, metode. Nah, LKLB untuk sesi saya itu metode sesungguhnya, kata kuncinya. Kalau metodenya tidak excellent, metodenya amburadul, pasti tidak akan sampai ke target yang dicita-citakan. Nah, itu poin ketiga, metode. Poin keempat adalah nilai. Jadi selain kredo, ada value. Solidaritas, kesatuan, ya, kasih sayang, begitu kan. Begitu selanjutnya, itu penting, nilai-nilai itu ya, persatuan, gitu kira-kira begitu. Nah, maka 4 itu, jadi ketika kita masuk ke multi interdisiplin dengan 4 bekal itu, saya kira paving the way akan mempermudah jalan ke depan. 4 tadi apa? Iman, yang kedua rasio, yang ketiga metode, dan yang keempat nilai. Al-qiyam al-asasiyah. Nah, terakhir saya kira pertentangan agama atau perbedaan agama itu ya tidak bisa dihadapi dengan cara kekerasan, berat itu. Tidak bisa. Hard fact, fakta sosial yang keras di hidup masyarakat itu pendekatannya harus lunak. Harus soft approach. Harus soft approach, pendekatan lunak, pendekatan kasih sayang, pendekatan welas asih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pendekatannya harus Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu juga berlaku untuk semua makhluk di dunia, gitu, termasuk pengikut agama-agama lain. Gitu. Nah, itu namanya soft approach. Nah, kalau menghadapi perbedaan kita lalu menggunakan pendekatan keras atau hard approach, gitu ya, lalu kafir mengkafirkan, itu termasuk hard approach kalau saya. Maka calon guru-guru yang akan datang itu memang juga perlu dibekali resolusi konflik. Nah, itu resolusi konflik itu bukan hanya di usuluddin gitu atau di syariah. Tarbiyah itu penting gitu. Resolusi konflik itu ada di dalam sosiologi agama. Nah, gitu. Pilih 1-2 artikel yang bicara tentang itu lalu didiskusikan gitu. Nah, saya nggak tahu Departemen Agama, Kementerian Agama itu sudah mengupgrade memperbarui kurikulum dan lain sebagainya atau mabniun alas sukun. Saya nggak tahu apakah sudah ada pembaruan atau ya begitu-begitu aja sejak dulu 50 tahun yang lalu sampai sekarang sama. Pada eranya era media sosial kita hancur-hancuran dengan media sosial, tapi cara guru mengajarkan masih mabniun alas sukun. Dan itulah hard approach karena tidak bergerak sama sekali. Death religion namanya itu, agama tapi mati. Death theology, teologi tetapi mati, tapi tidak live gitu ya, tidak hidup menghadapi realitas yang ada. Maka ya itu tadi, saya kira masing-masing sudah saya jawab dengan kata-kata kunci. Saya kira itu akan memberi masukan yang baik kepada kiri kanan, termasuk lebih-lebih pada anak didik.
Jangan dibutakan anak didik terhadap realitas kebinekaan dan realitas keberagamaan yang macam-macam dan bagaimana sikap kita. Nah, LKLB saya kira membantu Anda semua untuk memasuki jalan minadz zulumati ilan nur.